Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Amalia dengan NIM A351230035. Di sini saya dengan teman kelompok saya akan menjelaskan tentang biogeografi. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian biogeografi. Sebelumnya, apa sih itu biogeografi? Biogeografi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Biogeografi mempelajari dan berusaha untuk menjelaskan distribusi organisme di permukaan bumi. Cabang keilmuan ini bertujuan untuk mengungkapkan mengenai kehidupan suatu organisme dan apa yang mempengaruhinya. Biogeografi dapat dipahami sebagai ilmu tentang penyebaran tumbuhan dan binatang secara geografis di muka bumi. Dalam definisi ini, biogeografi mempelajari bagaimana spesies-spesies hidup di berbagai tempat yang berbeda di bumi serta bagaimana penyebaran itu terjadi. Selanjutnya yaitu kategori biogeografi. Yang pertama, fitogeografi merupakan ilmu geografi yang mempelajari mengenai penyebaran flora dan vegetasi yang berhubungan. Fitogeografi berasal dari dua kata yaitu fito dan geografi. Fito artinya tumbuhan dan geografi artinya ilmu yang mempelajari mengenai kebumian. Yang kedua, zoogeografi adalah cabang ilmu biogeografi yang mempelajari hal ihwal penyebaran spesies hewan di muka bumi pada masa silam dan masa kini. Berdasarkan ilmu ini, dapat diketahui bahwa jenis binatang tertentu saja yang dapat menyebar ke seluruh penjuru bumi geografi. Yang terakhir, antropogeografi. Ilmu yang mempelajari tentang persebaran bangsa-bangsa di muka bumi dilihat dari sudut geografis. Geografi manusia adalah ilmu yang mengkaji tentang aspek sosial, ekonomi, dan budaya penduduk serta interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna dalam biogeografi mempelajari sebaran flora dan fauna di dunia menggunakan pendekatan sejarah dan faktor ekologi. Pendekatan sejarah memandang biogeografi dari aspek perkembangan dan evolusi organisme yang dipengaruhi oleh iklim, migrasi, perkembangan muka bumi pada masa lampau, dan hubungan dengan lingkungan saat ini. Sementara pendekatan ekologi memandang biogeografi dari sudut hubungan antara organisme dengan lingkungan dan pengaruhnya. Selanjutnya, sarana persebaran. Persebaran tumbuhan dipengaruhi oleh faktor letak topografinya, seperti ketinggian terhadap permukaan laut, jenis tanah, ketersediaan air, iklim, cuaca, jenis hujan, aktivitas manusia, dan lain sebagainya. Persebaran tumbuhan di dunia dapat dibagi menjadi beberapa wilayah penyebaran. Hambatan persebaran secara umum meliputi hambatan iklim, tanah, topografi, dan biologis. Hambatan iklim terkait dengan kemampuan adaptasi makhluk hidup pada suhu udara, kelembapan udara, dan curah hujan. Hambatan tanah terkait dengan kesuburan tanah, hidrologi, dan aerasi tanah. Saya Nur Fajriania Matjus dengan NIM A3512316 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu aspek yang mempengaruhi biogeografi. Biogeografi dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik aspek fisik maupun non-fisik. Faktor fisik yang mempengaruhi biogeografi meliputi sejarah geologi, morfologi, kesuburan tanah, keadaan air, dan iklim. Sedangkan faktor non-fisik yang mempengaruhi biogeografi meliputi interaksi antar organisme, seleksi, dan adaptasi terhadap lingkungan, serta peran manusia dalam mengubah ekosistem. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi spesies. Yang pertama meliputi iklim,
tanah, relief, migrasi, perkembangan muka bumi pada masa lampau, dan hubungan dengan lingkungan saat ini. Yang kedua adalah contoh faktor-faktor ini adalah spesifikasi, kepunahan, pergeseran benua, glosiasi, penangkapan sungai, dan ketersediaan sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM A351230093. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu proses biogeografi. Proses biogeografi melibatkan analisis dan penjelasan mengenai pola distribusi organisme yang dipadukan dengan pemahaman mengenai perubahan distribusi makhluk hidup dari masa lampau hingga saat ini. Kajian utama dalam biogeografi membahas tentang sejarah perkembangan dari kelompok-kelompok organisme, termaksud asal, penyebar, dan hubungan antara penyebaran masa kini dalam menjelaskan sejarah masa lalu. Selanjutnya ada faktor ekologi. Faktor ekologi yang mempengaruhi biogeografi meliputi sejarah konteks, spesial, dan temporal, kemampuan beradaptasi dan kemampuan bermigrasi, serta interaksi antar organisme dan antara organisme dengan lingkungan fisik. Contoh biogeografi. Contoh biogeografi yang penting adalah penyebaran spesies di pulau-pulau. Pulau-pulau memiliki peran penting dan evolusi spesies karena mereka dapat menjadi tempat isolasi dan seleksi yang mungkin spesies untuk berevolusi menjadi spesies baru. Yang terakhir, penggunaan biogeografi dalam mendukung teori evolusi. Biogeografi memberikan ide tentang adanya evolusi dan membantu menjelaskan sejarah perkembangan makhluk hidup di bumi. Contoh, pulau-pulau memiliki spesies yang unik yang berbeda dengan spesies di daratan yang membantu menjelaskan teori evolusi. Dampak kerusakan dan upaya pelestarian. Biogeografi juga membahas dampak kerusakan flora dan fauna serta upaya pelestariannya seperti perlindungan alam ketat dan taman nasional.